Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ingin menunjukkan angka kilometer per liter ya. Jadi angka ini sekarang ternyata lebih tinggi dari realnya. Sebelumnya lebih rendah. Jadi dulu sebelumnya kilometer per liter di Speedo itu bisa sampai 44 km per liter, tapi realnya mendekati 50 km per liter. Setelah ada problem di injektor, mesin bermasalah, nggak bisa kencang, nggak bisa idling, angkanya turun. Terus habis itu servis injektornya ada yang buntu, ternyata dibersihkan. Terus idling speed controllernya juga dibersihkan. Idling speed controllernya juga sekarang diganjel 3 kali, padahal harusnya di reset ECU, tapi karena bengkelnya nggak punya alat reset ECU, ya wis diakali. Kalau nggak diakali RPM nya tinggi, setelah diakali jadi rendah, tapi ya nggak normal ya. Berhubungan dengan idlingnya itu sering bermasalah. Nah sekarang angka kilometer per liternya jadi turun ya, realnya itu. Ini sekarang angka kilometer per liter ini bisa tinggi juga, tapi yang di Speedo ya bisa tinggi, bisa 44, bisa 45, 48 gitu ya, pernah menulis lihat. Tapi secara realnya angkanya sekarang jadi buruk, jadi turun. Ya penulis curiga ini terjadi karena salah satunya adalah idling speed controller. Kayaknya semua yang pakai ESC manual nggak bisa irit motornya. Jadi ESC yang diakali, yang nggak bekerja secara normal, jadi boros motornya. Penulis nggak tahu ya efek dari ESC itu sampai mencakup mana saja. Tapi penulis curiga ESC itu kerjanya nggak hanya pada waktu saat idling, tapi juga saat jalan. Jadi mungkin ya motor ini tambah boros bisa karena injektornya dibersihkan, saluran lebih lancar, bensin keluarnya lebih banyak. Itu mungkin. Jadi sebelumnya penulis itu saluran injektornya agak buntu, jadi malah lebih irit ya. Cuma unik juga ya, karena kok biasanya kalau saluran buntu itu lebih boros. Nah ini injektor agak buntu, lebih irit. Tapi ya jelas ya ada efek dari lain-lain juga, efek silek kentara bisa diamati, efek prokapasitor bisa diamati, efek sadu SGR bisa diamati. Namun penulis berpikir bahwa ya boros sekarang ini karena ESC. Karena ya penulis pernah dapat laporan juga dari pemilik NMAX Ult yang pakai ESC manual, mengeluh karena AB itu tetap boros saya. Karakter mesin sendiri juga berubah ya, karakternya berubah. Di RPM rendah itu jadi lebih kuat, di RPM menengah jadi kayak nggak ada tenaganya. Mungkin karena ESC nya itu nggak bisa menutup rapat kali ya. Jadi penulis berpikir bahwa ESC itu dibuat sehingga kalau pas kecepatan tinggi rapat, kayaknya seperti itu. Jadi ESC itu akan terus bekerja, saat idling buka secukupnya, saat RPM tinggi ditutup.
ya entah itu atau bisa jadi dari ECU nya motornya itu jadi bingung ya, jadi salah dalam melakukan perkiraan karena algoritmanya berpikir kalau masukkan dari sensor ISC nya seperti ini maka banjirnya seperti ini. Nah ternyata setelah diganjel efeknya jadi di luar perkiraan, entah lagi ya, tapi perkiraan penulis seperti itu. Intinya sih kalau memang nggak ada masalah, penulis lebih voting gak usah diapa-apa, no injektor apa jenenge, throttle body, ISC wis dijarno wis. Penulis sendiri kan ini harus dibersihkan injektornya karena ada masalah pada salurannya ya. Karena filter bensinnya itu buruk sekali, jadi filter bensinnya nggak bisa memfilter debu-debu karat ya. Jadi filter bensinnya itu sia-sia lah. Opo sing niat di filter gitu loh, filter kok nggak bisa memfilter kotoran. Padahal tujuannya filter itu ya memfilter kotoran di bensin, kotoran di tangki itu kan seringnya karat ya. Kok iso bubuk-bubuk karate yang jelas nggak mungkin kecil sekali bisa nyampe ke injektor. Karena ya kalau serbuknya kecil kan mestinya mengendap. Kalau serbuknya kecil sekali kan mestinya bisa lewat lubangnya injektor. Tapi ini kok injektornya buntu, kan berarti jelas ada problem di filternya. Yang menulis sesalkan sih ya kenapa kok ISC nya dilepas gitu, dilepas terus ECU nya nggak di reset. Ya orangnya sih ngomong, oh ini RPM nya jadi tinggi karena dibersihkan. Iya memang lah, tapi kan RPM tinggi itu merupakan gejala nggak normal. Kenapa kok sampai diakali? Rasanya juga itu ganti ISC ya tetap, karena yang bermasalah adalah ECU-nya. Kalau kata pemirsa, kalau pas kotor ada kodenya 2 gitu untuk ISC. Itu harus dijadikan 0 lagi. Seandainya motor penulis itu ya nggak lupa omongan sendiri ya, jangan sampai pernah pakai filternya Yamaha. Mungkin sampai sekarang nggak akan butuh ya yang namanya bersihkan filter, nggak bersihkan throttle body, bersihkan ISC, nggak butuh ya. Tapi ya wis kadung lah, dan ya hasilnya ini jadi boros, tarikan tenaga bawah kuat, tarikan atas berkurang. Rugi ya. Padahal sebelumnya ya enak-enak aja, akselerasi ya tetap bisa sampai bahkan 16 detikan pernah. Sekarang terakhir setelah kondisi ini yo 18 piro gitu ya, jadi lebih boros tapi nggak ada peningkatan performa secara signifikan. Apa maneh, akselerasi malah tarikan atas gak enak. Positifnya ya cuma sekarang terasa normal lagi ya, setelah sebelumnya batuk-batuk terus. Ya memang susah ya cari bengkel yang baik gitu ya, bengkel yang punya software, karena sekarang yang namanya motor itu perbaikannya juga butuh software. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.